Selamat pagi. Pagi. Pada asalnya tangan dari Om Swastiastu. Ya, anak-anak, gimana kabar? Baik. Sehat semua ya? Ya. Atau tidak yang hari ini mungkin dalam keadaan sakit? Ya. Semua dalam keadaan bahagia? Ya. Atau mungkin masalah di rumahnya dibawa ke sekolah? Ada? Saya yakin walaupun masa pandemi kita yang terbatas, kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat semua ya. Senyum. Kelihatan dari mata Anda kubil semua, begadang kayaknya. Oke. Anda semua sebelum pelajaran dimulai, saya absensi dulu. Nanti yang hadir hari ini angkat tangan bilang hadir. Ya. Ya. Pertama, Adelia. Hadir. Agastya. Sakit deh. Nah, lebih keras suaranya lagi ya. Ananda. hadir Pak. Ya, betul. Seperti makannya enak ini. Andika Putra. Hadir Pak. Ayu Anggreni. Hadir Pak. Ayu Satya. Hadir Pak. Bayu Dimas. Hadir Pak. Dharma Pangkas. Hadir Pak. Dika Armanda. Dwi Anggrayani. Hadir Pak. Erika Saryani. Hadir Pak. Gita Ananda. Hadir Pak. Junior Tawan. Hadir Pak. Mirawati. Hadir Pak. Oka Rama. Hadir Pak. Dia sakit izin. Dari kapan? Oh, baru tadi? Ya. Ya. Berarti kemarin dia masuk? Kemarin masuk Pak. Kemarin masuk ya. Oke, dia sakit ya, bukan izin berarti ya? Ya. Ya. Putri Anggreni. Hadir Pak. Oke. Rizka Eka. Hadir Pak. Rizky ya? Ya. Oh sorry saya salah nama. Saya kenal Rizky. Oh Rizky ya. Robi Aditya. Hadir Pak. Trendiarta. Hadir Pak. Triana. Hadir Pak. Wipta. Hadir Pak. Ada yang di antara kalian yang belum Bapak sebutkan? Sudah Sudah semua. Ya, terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama. Setelah kita berdoa sesuai dengan agama, nanti kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Semua berdiri dalam posisi siap. Silakan yang pimpin siapa hari ini? Gilirannya? Oh, ketua kelas. Oke, silakan. Silakan ke depan ya. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Saya harap teman-teman semua berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Kasih aplaus buat ketua kelasnya.
garisbawahi kenapa di awal setiap pelajaran di sekolah ini kita harus bernyanyi, karena ini untuk membuktikan bahwa kalian memiliki rasa cinta tanah air. Ingat, dalam penilaian dalam pendidikan di sekolah kita, penilaian itu ada satu sikap sosial di sini muncul, sudah ada tanggung jawab, ada kepedulian, terus ada sikap keterampilan. Berikutnya ada sikap pengetahuan. Saya mengingatkan kembali untuk kalian paham bahwa setiap apa yang guru sampaikan di kelas, baik di dalam maupun di luar, itu pasti akan menilai 3 hal ini. Tidak hanya di kelas, tapi di luar juga. Tapi saya bangga pada Anda, di kelas ini semua sudah tertib, aman, kelas juga sudah bersih, tidak ada sampah di sini. Bapak sudah bagus mengatur kelasnya, luar biasa. Tepuk tangan buat kelasnya. Oke, saya akan presentasi sedikit mengenai materi hari ini tentang konsep dasar ilmu sejarah. Tapi sebelum ke sana saya akan mengajak Anda bermain dulu. Siapa yang nanti keliru, dia berdiri menyampaikan gambarannya tentang gambar yang saya kasih di PowerPoint ini. Apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian mengenai gambar ini? Siap? Oke, permainannya gampang deh. Pertengahan ini ke kanan, tangan kanan saya. Pertengahan ini, tangan kiri saya. Sepakat? Tes dulu. 1, 2 ya kanan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, tangan kiri. 1, 2. Nyari aman ya. Oke, ulang. Bang ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baru 1 temu. 1 orang, nanti berdiri ya. Ya. Lagi sekali. Yang keras. 2. Oke, juga suaranya ya. Nah, Dek siapa namanya? Adek Putri. Dengan? Adek Bagas. Oke, saya berikan sebuah gambar. Adek Putri melihat gambar ini. Adek Bagas melihat. Oke, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika melihat gambar ini? Adek Bagas dulu. Silakan berdiri, Adek Bagas. Siapa ini dulu? Insinyur Soekarno. Siapa Insinyur Soekarno itu? Presiden pertama Indonesia. Oke, bagus, luar biasa. Siapa lagi? Ada mungkin gambar lain yang bisa bantu mungkin? Pak, itu bukan Insinyur Soekarno, Pak. Mas Marijan, Pak. Tapi kan tidak mungkin ya. Ini sketsa wajah Soekarno sudah pasti. Nah, sekarang gambar yang kedua. Kamu fokusnya ke sini, bukan ke saya. Berarti gambar ini tak mirip saya berarti. Oke, gitu aja. Oke, silakan. Siapa ini? Menurut ini sketsa wajah. Siapa? Ayo. Oke, angkat tangan. Nama berdiri silakan. Partai Gajah Mada. Partai Gajah Mada. Yang terlintas di pikiran Anda kalau mendengar Partai Gajah Mada apa? Pemersatu Nusantara. Wah, mantap orang yang bagus. Oke, anak-anak yang dikatakan oleh teman Anda Bagas dan Putri tadi dibantu sama temannya, siapa namanya? Tangkas, itu benar sekali. Gambar pertama adalah Insinyur Soekarno. Dia adalah bapak saya. The founding father, artinya bapak pendiri bangsa. Seorang proklamator yang mendirikan negara ini bersama dengan Muhammad Hatta dan segenap elemen-elemen yang ada. Yang kedua adalah Partai Gajah Mada. Ini sketsa wajah. Kenapa saya bilang sketsa? Karena tidak mungkin saat itu sudah ada kamera. Partai Gajah Mada dia bentuk ini. Tidak mungkin. Kenapa kamera tidak ada? Inilah sketsa wajahnya. Dari literasi mungkin menggambarkan dia kuat, digambarkan seperti ini. Gajah Mada ini terkenal dengan sebuah sumpahnya. Apa sumpahnya? Sumpah palapa. Apa itu palapa? Tidak makan buah pala sebelum menyatukan
Nusantara. Apa Nusantara itu? Indonesia. Indonesia saat ini. Tapi kalau bicara Indonesia bukan hanya bicara Indonesia, tapi banyak. Apa? Malaysia, zaman Majapahit, Singapura, bagian negara kita dan sebagainya. Indonesia dulu Nusantara cukup kecil aja. Tapi hari ini ketika Anda bicara Soekarno, 17 Agustus, ya memang Indonesia, Sabang sampai Merauke. Jelas anak? Oke. Bapak, mungkin kalian bertanya, apa sih yang ingin Bapak sampaikan di materi ini? Begini anak-anak. Hari ini saya ingin membahas tentang konsep dasar ilmu sejarah, di mana saya ingin membangun sebuah pengertian sejarah yang baik dan benar. Saya yakin kalian waktu kelas waktu tingkatnya SMP mungkin sudah paham bahwa pernah mendengar kata sejarah, atau mungkin gabung dengan pelajaran lainnya namanya IPS. Oke, saya nanya pada kalian, bagaimana sih pendapat kalian tentang sejarah? Silakan di antara kalian siapa yang bisa berpendapat? Ayo. Ada? Silakan. Oh, enggak, saya tunjuk. Oke, di belakang. Ya, nama siapa kayak? Ayu Afendi. Ya, apa pendapatnya tentang diri? Sejarah adalah menceritakan sebuah masa lalu. Nah, itu udah bisa. Sejarah itu masa lalu. Jangan takut untuk bersuara. Bagus sekali. Ada lagi mungkin yang bisa bicara tentang sejarah? Siapa namanya saya? Bayu, silakan. Menurut adik Bayu sejarah itu seperti apa? Menceritakan pengalaman yang ada di masa lalu. Cerita masa lalu, Ya. pengalaman. Pengalaman ini dalam artian bagaimana mungkin? Seperti masalah masa lalu dan Oke, bagus. Dalam artian Anda punya cerita masa lalu, cerita pengalaman yang mungkin Anda bisa sampaikan hari ini. Bisa saja seperti itu ya. Oke, bagus. Ada satu aja, silakan. Oke, siapa namanya? Ananda, silakan. masa lalu itu sejarah yang tidak bisa diulangi, hanya bisa dikenang. Sejarah tidak bisa diulang dan bisa dikenang. Oke, mantap. Semua jawaban hampir benar, semua bagus. Tapi begini, ketika kita bicara sejarah, itu memang tidak akan lepas dari konsep ruang dan waktu. Memang dari segi keilmuan, sejarah itu bicara tentang masa lalu yang kemarin. Tetapi ada hal yang baik dan tepat menjadi sebuah keilmuan yang masa lalu itu dijadikan sebagai pelajaran yang dikatakan adik Nanda tadi dan temannya yang di belakang. Bahwa sejarah itu banyak artinya dan memiliki fungsi yang sangat luar biasa di kehidupan Anda. Contoh saja, semisal begini, saya ambil contoh ya. Kalian sekarang hadir sebagai seorang anak peserta didik. Ya, punya orang tua di rumahnya? Ya. Punya kakek nenek? Ya. Bisa nggak kalian hadir tanpa adanya orang tua? Ya. Bisa nggak orang tua hadir tanpa adanya kakek nenek? Ya. Itu artinya apa? Itulah sejarah. Ada konsep ruang dan waktu. Kita hadir hari ini berdiri karena masa lalu. Ketika kita berdiri hari ini, itu untuk bisa memprediksi ke depan apa yang akan kita lakukan. Makanya sejarah itu tidak hanya bicara masa lalu, tapi juga bicara masa depan. Artinya bahwa satu langkah di depan ini berawal dari satu langkah di belakang. Ada anggapan bahwa sejarah itu bohong, Pak. Nah, sejarah itu pohon, Pak. Dalam bahasa Arab, sejarah itu dikatakan pohon. Kenapa pohon? Ada yang bertanya mungkin, Pak, kenapa pohon? Begini. Ini semisal pohon. Ini akarnya.
pohon. Walaupun nama sebuah pohon ini pohon, hanya gambaran saja. Sejarah itu identik dengan sebuah pohon. Kalau dalam bahasa Arab, apa pohon? Pohon yang tumbuh ada akarnya, ada batang, dan ada hasil yang berupa buah. Akar ini adalah sebab, batang ini adalah proses, buahnya adalah hasil, akibat. Berarti sejarah itu sama dengan sebuah sebab akibat. Sama dengan Soekarno-Hatta, gambar yang saya tampilkan tadi. Dia seorang proklamator. Apa yang terjadi andai kata para pemuda tanggal 16 Agustus 45 tidak membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok? Mungkin saja kita tidak merdeka tanggal 17 Agustus. Bisa saja ya? Tapi sebuah peristiwa terjadi, dilakukan oleh para pemuda, ada perubahan pemuda di sana membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Akhirnya Soekarno-Hatta di sana ada musyawarah dengan kaum pemuda dengan golongan tua, walaupun ada konflik. Sepakatlah lahir sebuah proklamasi, dan besoknya 17 Agustus negara kita sah menjadi negara yang merdeka. Seperti itu, paham? Nah, sekarang begini, untuk biar lebih jelasnya, saya akan memberikan Anda sebuah permasalahan, sebuah diskusi kelompok. Saya akan bentuk Anda menjadi 5 kelompok. Kan Anda sudah mendownload di LMS ya, di HP sudah melihat. Ya, di HP yang saya berikan tugas yang kemarin, sekarang Anda lihat sudah saya bagikan nama kelompok Anda. Sekarang kita duduk per kelompok. Permasalahannya begini, saya akan berikan sebuah permainan dalam bentuk puzzle. Permainan ini diskusikan di kelompok, rangkai dulu dia menjadi sebuah rangkaian gambar, dan apa sih dari gambar ini yang bisa mungkin kalian analisis mengenai fungsi dan guna sejarah. Bisa jadi, Pak, izin boleh nggak saya menggunakan literasi di internet, Pak? Bisa, silakan gunakan. Pak, bisa nggak saya mencari di lain referensi, Pak? Bisa. Nah, nanti disinilah nanti dijelaskan, kamu rangkai dulu pasal ini menjadi satu. Terus kamu gambarkan pemikiran Anda, analisis gambar apa yang lintas mengenai guna dan fungsi sejarah. Selain yang saya jelaskan tadi, oke? Sudah? Kalau sudah, ayo silakan bentuk kelompok masing-masing. Mulai. Kelompok 1 di tengah-tengah, kelompok 2, 3, 4, 5. Ya. 3 sini. Silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Sudah siap semua? Siap. Sudah siap semua? Siap. Ya. Kelompok 1. Oke, ini gamenya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk merangkai gambar itu. Nanti Anda rangkai, nanti setelah Anda rangkai, kalian menganalisis apa yang terlintas di pemikiran kalian mengenai gambar itu, dan sampaikan nanti satu orang untuk berdiskusi. Paham? Ya. Oke, silakan dimulai. Silakan kalian berdialog, mencari literasi yang mungkin bisa membantu analisis kaliannya. Boleh di mana saja, menggunakan HP. Wah, ini gambarnya sudah mau selesai ya. Nanti ketika kamu melihat gambar ini sudah tersusun dengan rapi, nanti dianalisis ya apa yang terlintas. Ini ada gambar orang, ini ada gambar kuda, kenapa dia tersenyum, tentunya juga ada gambar orang, ada lubang dan sebagainya. Silakan dianalisis ya.
mengaitkan satu dengan yang lain ya. Mungkin gambar ini di sebelah sini apa akan dikaitkan jadikan dengan satu rangkaian bahasa argumentasinya kalian. Bagaimana? Sudah selesai? Belum. Bapak mana yang belum? Mungkin ada mengalami kesulitan? Oke. Ada kesulitan? Ya, sudah mulai mencari literasi yang lain ya, bagus. Tulisannya bagus sekali. Gimana Pak? Sudah selesai semua? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Lagi dikit. Oke, cepat. Ada kesulitan mungkin? Oke, saya rasa sudah selesai ya. Ada yang belum? Sudah. Oke. Kalau sudah, semua mohon perhatiannya. Kelompok 3, 4, mohon perhatiannya semua. Nah, kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya. Hari ini kita akan presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Ingat, sampaikan bahwa kami dari kelompok 1 akan presentasi tentang ini. Ya, tugas ini adalah menjawab permasalahan yang saya lempar tadi mengenai guna dan fungsi dari sejarah itu seperti apa. Kalian silakan berargumen, beranalisis. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan bertanya. Ya, oke, dimulai. Bapak siap? Ya, diskusi akan Bapak mulai dari kelompok 1. Silakan sampaikan analisisnya mengenai game puzzle permainan yang saya berikan, apa dan bagaimana pendapatnya mengenai hasil dari karya. Silakan. Silakan berdiri ya. Ada sini. Ya silakan sampaikan ke teman-temannya mengenai tugasnya. Ya. Tugas ini menggambarkan sapi ini jatuh ke lubang, tapi orangnya menertawakan tapi tidak menolong. Keterangan. Gambar ini akan membawa pengertian sejarah sebagai pelajaran atau pengalaman ketika manusia belajar sejarah mengetahui jika ada sejarah dalam yang tinggi ataupun peristiwa perang dunia manusia yang pengalaman tidak akan mengulangi kembali peristiwa ke dalam tersebut, walaupun dikatakan sejarah tidak akan terulang. Lain-lain dalam sejarah yang terkandung bisa dijadikan sebagai pembelajaran sama dengan kehancuran Majapahit yang tidak akan bisa kembali lagi, tapi lain nilai dari kerajaan itu sampai bisa menghakimi Presiden IR Soekarno untuk menanamkan semangat Majapahit yang menyatukan dengan daerah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok 1 itu membahas tentang guna sejarah sebagai pengalaman atau pelajaran. Ya, perhatikan gambar ini artinya
ada kuda keledai yang jatuh di lubang yang sama. Nah, argumentasi dari kelompok 1 menyatakan bahwa keledai ini tidak mungkin jatuh di lubang sama. Artinya apa Pak? Mendekatkan dengan pelajaran sejarah, peristiwa sejarah itu tidak mungkin terulang kedua kalinya. Tapi yang bisa diulang apa? Penelitiannya. Semisal ketika kalian bicara tentang Majapahit itu sudah runtuh. Mungkinkah Majapahit bisa dimakamkan lagi lama? Tidak. Nah, tapi ada semangat yang bisa diambil dari Majapahit. Apa itu Pak? Semangat mempersatukan Nusantaranya. Betul tidak? Ya. Nah, itulah yang mau digambarkan dari kelompok 1 ini. Oke, luar biasa kelompok 1. Silakan tepuk tangan kelompok 1 lagi sekali. Ada yang mau nanya dulu? Oke, luar biasa kelompok 1. Silakan tepuk tangan kelompok 1 lagi sekali. Ada yang mau nanya dulu? Ada yang mau nanya? Pak, ada yang mau nanya mungkin? Pak, kenapa sejarah itu tidak bisa terulang Pak? Begini jawabannya. Sejarah tidak bisa terulang, kenapa? Sejarah itu unik. Artinya apa? Peristiwa itu hanya terjadi sekali, tidak bisa diulang. Sama dengan peristiwa G30 PKI, G30 September itu kan dari dalangnya adalah PKI. Tapi banyak fakta ditemukan ternyata dalangnya bukan hanya PKI. Sekarang pertanyaannya, apakah peristiwa itu akan kita ulang lagi dengan banyaknya korban jiwa? Kan enggak. Tapi ada pelajaran yang bisa dipetik di sana. Apa pelajarannya Pak? Bergotong royong bersama-sama dengan masyarakat untuk apa? Untuk bersatu padu agar peristiwa itu tidak terulang kembali. Nah, itu kan dikatakan sejarah itu unik. Sepakat? Sekarang kelompok 2. Ya. Coba presentasi. Silakan sampaikan dengan bahasa yang keras saja teman silakan. Buka masker. Perhatikan di depan, temannya akan presentasi, jangan ada yang ribut. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan tentang kabar di atas. Siapa yang tidak kenal dengan sosok ini? Ya, beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Sosok inspirator kaum muda yang satu ini, Burhanuddin Yusuf Habibie, dan lebih akrab disapa B.J. Habibie. Telah mengubah pandangan berjuta-juta orang melalui kisah cintanya bersama Hasri Ainul Basri yang dikenal sebagai film Habibie dan Ainul. Namun jangan salah, tak hanya kisah cintanya yang mampu mengadu-adu perasaan. Semangat hidup juga telah membuat banyak orang terkagum-kagumkan dan inspirasi kepadanya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, saya nanya ulang ya. Ini siapa nama? Iya, dia presiden keberapa? Presiden ketiga. Ini hanya ada salah satu contoh sebagai inspirasi. Saya nanya pada kamu, ada punya pacar? Punya. Ganteng? Iya pasti pacarnya pasti ganteng. Dia kan malu gitu dong. Artinya begini dia perhatikan. Kalau Habibie aja dia sepanjang hayat sangat mencintai istrinya, keluarganya. Kenapa kalian tidak? Kan begitu. Membuat keluarga itu kan seperti itu. Ada cerita sejarah yang akan kamu rangkai di sini. Bahkan dari dia seorang anak, dia muda yang biasa aja karena rajin betul belajar, dia hebat dari segi apa Pak? Segi teknologi. Selain dia presiden, dia adalah seorang arsitek kapal terbang deh. Bayangkan, B.J. Habibie ini seperti itu. Bahkan saya bilang bahwa sejarah adalah inspirasi. Bukan hanya B.J. Habibie, Soekarno-Hatta. Di antara kalian ada yang mau jadi presiden? Gak mau jadi presiden? Nah, siapa tahu nanti jodoh jadi presiden kan luar biasa deh ya. Nah, kalau mungkin tidak sama seperti Soekarno, minimal kamu berjiwa seperti Soekarno. Jiwa apa? Jiwa pemimpin. Makanya sejarah itu tepat sekali sebagai apa? Sebagai sebuah inspirasi seperti itu. Oke, terima kasih. Jempolnya mana? Satu kan? Naik ke atas. Ya, oke. Ya kan? Ya, kelompok 3. Selamat siang
dalam gambar ini terungkap Candi Prambanan. Ini merupakan gambar Candi Prambanan yang dikenal dengan sejarahnya Candi 1000 Candi yang hanya berdiri dalam satu malam. Candi ini merupakan objek sejarah yang sangat diamati karena kita bisa melihat dan merasakan peninggalan pada masa lalu. Kita bisa berkreasi sepuasnya dalam cerita legenda masa lampau. Candi Prambanan dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Katan Raja Kerajaan Mataram kuno. Sekian hasil diskusi dari kelompok 3. Saya mengucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan sekali. Di antara kalian siapa yang saya ulang? Di antara kalian siapa yang pernah ke Candi Prambanan? Sekarang? Tidak. Tidak pernah. Siapa yang pernah ke Candi Borobudur? Siapa yang pernah ke Eropa? Angkat tangan. Tidak. Coba kamu tanya, Pak, pernah nggak ke Eropa? Tanya ke saya. Pernah nggak ke Eropa, Pak? Tidak. Tapi dari sejarah saya tahu Eropa seperti apa. Dari sejarah saya tahu Candi Prambanan. Saya tahu Candi Borobudur. Bahkan kalau melihat gambar ini ada sebuah kisah mitos yang diangkat di mana Bandung Bondowoso saking cintanya pada seorang putri Roro Jonggrang diberikan sebuah syarat untuk membangun candi 1000 candi dalam waktu semalam. Hampir berhasil, tapi karena ini adalah sebuah trik dari Roro Jonggrang, akhirnya dia mengagalkan rencana Bandung Bondowoso dengan membangunkan ayam lebih pagi. Akhirnya apa? Kekuatan dari Bandung Bondowoso yang menggunakan jin dalam bahasa mitos itu tidak berhasil membangun candi ini. Nah, maka dari itu Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang untuk melengkapi candi itu. Memang ini hanya sebuah mitos, tapi bisa jadinya sebagai rekreasi. Sebagai apa? Sebagai pelajaran kalian bahwa ada hal yang bisa dipetik di sini. Apa itu, Pak? Jangan mempermainkan perasaan orang. Sepakat? Ya. Bahkan dari sejarah selain itu, Anda tidak usah perlu ke Eropa atau ke Belanda untuk mengetahui sejarah Belanda. Dalam belajar sejarah, Anda tahu bahwa di Belanda itu ada sebuah paling kipas tenaga listrik kincir angin. Negara kincir angin kan Belanda. Ya, kita tahu dari sana seperti itu. Tanpa Anda ke Amerika, Anda tahu New York. Ya dari mana, Pak? Dari sejarah. Makanya saya dibilang bahwa sejarah itu apa? Rekreasi, tempat wisata. Prambanan juga sama seperti itu. Borobudur juga, Candi Borobudur dan sebagainya. Bahkan di Bali, ikon pariwisata kita banyak pulau berdiri, ada sejarah dan sebagainya. Itu menjadi satu ikon pariwisata ternama. Pendapatan kita dari mana, Pak? Dari pariwisata. Sudah jelas sekarang? Sudah. Oke, terima kasih. Kembali. Ayo, tepuk tangan lagi sekali. Silakan. Selanjutnya kelompok 4. Oke. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjelaskan sebagai sejarah sebagai warisan. Di sini ada gambar keris. Keterangan, keris adalah salah satu budaya adiluhung sebagai simbol kewibawaan. Pada zamannya, keris dalam kerajaan selain digunakan sebagai senjata juga sebagai wibawa sang raja ataupun Mahapati. Bahkan Pati Gajah Mada yang menyatukan Nusantara digambarkan sambil menghunus kerisnya saat bersumpah akan tidak memakan buah palapa sebelum menyatukan Nusantara. Artinya adalah keris ini sebagai warisan sama dengan sejarah yang meninggalkan pelajaran bagi generasi sebagai sebuah warisan dalam bentuk peninggalan ataupun benda lainnya yang merupakan kekayaan Nusantara. Oke, sangat jelas sekali. Dari sini ada tayang pertanyaan dulu. Pak, apa sih guna? Sebentar, siapa namanya? Saya. Silakan berdiri kalau bertanya. Apa sih guna keris dalam sejarah? Pertanyaan bagus. Ada pertanyaan deh. Apa sih guna keris dalam sejarah? Kok keris dipakai? Silakan. Silakan menjawab. Nah, saya bantu ya. Anak-anak, keris ini yang dikatakan sama Adi ini sudah benar sekali adalah warisan. Keris kan bagian dari budaya. Ini hanya ilustrasi aja, bukan keris saja. Banyak peninggalan sejarah, misalnya apa? Candi-candi. Karena sejarah itu apa? Sebuah rekonstruksi, membangun dari peninggalan sejarah. Kita dari membangun itu rekonstruksi bisa membuat suatu peristiwa, gambar sejarah. Ada namanya konstruksi, membangun cerita dan sebagainya.
ada namanya dekonstruksi. Artinya apa? Berpikir kritis. Nah, keris ini adalah peninggalan budaya yang wajib dilindungi. Termasuk Candi Borobudur kan menjadi bagian 7 keajaiban dunia. Nah, walaupun sebenarnya sama halnya dalam ini deh ya, kita dijajah oleh Belanda 3,5 abad. Dari segi 3,5 abad itu jelas itu negatif. Tapi dari penjajah itu ada hal positifnya. Apa Pak? Ada bagian-bagian sejarah kita yang terungkap. Borobudur dibangun oleh Inggris dan sebagainya, luar biasa. Nah, keris ini hanya presetan aja, warisan artinya. Apa yang menjadi bagian dari manusia, peradabannya ditinggalkan, itu fakta. Sama dengan manusia purba, ada fosil, ada artefak, itu fakta. Kita rangkai sebuah peristiwa sejarah dengan cara konstruksi, membangun hasil-hasilnya, benar-benarnya dengan cara rekonstruksi. Ada peristiwa dengan cara dekonstruksi, berpikir kritis. Akhirnya apa? Muncullah sebuah peristiwa sejarah yang menjadi pelajaran Anda. Salah satunya Pak, ya ini hasil budaya kita keris. Kita harus pertahankan, lindungi. Jangan sampai ada negara lain yang mengklaim batik pun hasil budaya. Ada peristiwa di sana seperti itu. Paham? Ya, oke. Pertanyaannya sangat bagus. Jawabannya juga sangat bagus. Terima kasih banyak. Terakhir, silakan. Oke. Saya perwakilan dari kelompok 5 tentang sejarah sebagai ilmu. Sebentar. Sehat? Iya, oke. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ya. Dari kelima kelompok yang terakhir ini yang paling banyak senyum. Ya. Oh sudah. Masa lalu belum tentu menjadi sejarah, namun sejarah sudah tentu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sebuah peristiwa akan menjadi sebuah sejarah tergantung pada sudut pandang sejarawan. Sejarah itu empiris, berasal dari pengalaman yang masih tercatat di memori kita, dan inilah yang dikatakan salah satu ilmu dari sejarah. Oke. Sampai di sini penyampaian dari kelompok 5 sudah bagus sekali. Ada yang mau bertanya silakan. Tuh, banyak lagi silakan. Oke. Jadi saya mau nanya, memoris itu apa? Memoris. Oh, memoris. Ya, begini. Oh, pertanyaan bagus. Ada mungkin yang bisa menjawab? Nah, siapa tuh ya? Karena begini, diperhatikan semua kelompok. Baik 1, 2, 3, 4 ini yang terpenting. Sejarah sebagai ilmu itu ada syaratnya. 1, dia empiris. 2, dia memiliki teori. 3, memiliki metodologi. Sejarah memiliki empiris, sebagai ilmu memiliki empiris. Empiris itu artinya sebagai pelajaran. Ada nggak hal yang bisa dipetik dari sejarah? Ada. Bisa begini. Nama adik siapa? Tendi, Pak. Tendi. Tendi naik motor. Ini pengkolan. Kamu lurus tabrakan. Sembuh kamu. Terus besok kamu naik motor, mungkin kan lurus lagi. Ya, Pak. Nah, atau gini juga. Kamu punya pacar? Ada, Pak. Ngenes? Genes. Single? Singlak? Ya. Hari ini kamu punya pacar, putus. Nyari pacar lagi apakah harus sama dengan pacar sebelumnya? Tidak, Pak. Tidak, harus cari yang lebih baik, karena dia sudah dewasa. Artinya apa Pak? Ada pelajaran yang dipetik dari sebuah sejarah, nilai empirisnya. Apa tuh Pak? Pengalaman. Jatuh di lubang yang di satu lubang, besok jalan, apakah akan jatuh di lubang yang sama? Tidak. Artinya apa? Inilah fungsi sejarah sebagai keilmuan. Dia mengajarkan tentang pengalaman, pelajaran. Apalagi teori. Membangun sebuah sejarah itu perlu teori deh. Ada sudut pandang. Contoh, teori itu adalah apa? Pemikiran manusia yang bersifat sementara. Anda berpikir. Dalam teori evolusi, pernah ada buku mengatakan manusia dari kera. Sepakat tidak? Sepakat? Yang sepakat mengatakan? Satu orang aja. Oke, turun. Tanya saya, Pak sepakat tidak? Tidak. Kenapa? Kalau memang manusia dari kera, kapan kera dewasa kedepan jadi kamu? Kera yang mana? Karena teori Darwin mengatakan tidak pernah dia mengatakan manusia dari kera.
Hanya kita yang menafsirkan. Kalau tidak kera, oke. Kenapa Pak? Jika manusia dari kera, berarti akan melawan teori agama. Manusia ciptaan Tuhan. Ada namanya Adam Hawa di Islam, ada namanya Manu di Hindu Buddha. Itu teori. Nah, sejarah itu kalau membangun suatu peristiwa perlu teori sudut pandang, pemikiran dasar, perlu metodologi. Metodologinya apa Pak? Mungkin urutan waktunya harus dari awal sampai akhir secara apa? Secara sinkronik. Ada peristiwanya di sana diceritakan secara sinkronik. Berpikirnya biar apa? Biar peristiwa itu berurutan. Jangan sampai cerita sejarah yang kamu buat atau kamu mungkin sudah dijelaskan mau disampaikan langsung ke intinya. Karena di awal sudah dikatakan sejarah sebagai pohon. Dalam artian pohon itu apa Pak? Ada sebab akibat. Seperti itu. Sudah paham? Sudah mengerti deh? Oke. Coba tangan untuk kelompok. Nah, anak-anak semua. Semua. Saya rasa diskusinya sangat luar biasa. Cukup aktif. Saya akan berikan LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Tugas kalian adalah menjawab soal-soal di sini. Ada permainan teka-teki sidang, saya akan nanti jawab, saya bagikan hari ini. Ya, diperhatikan teknisnya. LKPD ini diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Minggu depan dikumpulkan. Ya, dikerjakan secara kelompok. Di sana ada instruksi, petunjuk, jangan sampai ada coretan. Paham semuanya? Nah, oke, adik-adik, karena sudah waktu, sebelum saya akhiri, ada mungkin pertanyaan dari kelompok lain, kelompok 3, 4? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, ini dikumpulkan minggu depan ya, KKPD ini sebagai tugas. Karena materi ini akan berlanjut minggu depan lagi. Ya. Oke, di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi yang saya sampaikan hari ini dari awal sampai ini? Apa yang bisa Anda tangkap? Di antara kalian silakan angkat tangan. Oh, Putri lagi, silakan Putri. Yang bisa kita pelajari atau kita kenang, tetapi sejarah tidak bisa terulang lagi karena bersifat unik. Oke. Ada mungkin yang bisa bantu lagi? Terima kasih Putri, duduk, tepuk tangan untuk Putri. Saya sempurnakan apa yang dikatakan oleh Putri, sangat benar sekali. Sejarah itu adalah sebuah peristiwa kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Tetapi sejarah tidak mungkin terulang lagi. Ada hal yang bisa dipetik dari sejarah apa Pak? Pelajarannya, pengalamannya, ada semangatnya, ada jiwa zamannya. Karena sejarah itu gimana Pak? Unik. Membangun suatu peristiwa sejarah itu perlu konsep, perlu teori, konstruksi, rekonstruksi, dekonstruksi. Apalagi sejarah bicara fakta, ada hal-hal yang perlu disampaikan secara real. Fakta bisa berupa barang atau bangunan atau benda-benda peninggalan, dan bisa juga berupa apa? Bahasa lisan dengan sudah ditafsirkannya, disahkannya, terbukti kebenarannya seperti itu. Ya, terima kasih untuk hari ini atas kesempatan waktunya belajar untuk hari ini. Kita sambung minggu depan. Ya, oke anak, dengan adanya bel pergantian dan berakhirnya pelajaran, maka sudah disimpulkan dengan baik dengan oleh teman Anda. Sudah saya sempurnakan. Pelajaran ini kita tutup. Ya, tutup dengan Prawasanti. Silakan. Baca saya. Prawasanti. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Pagi.